Roh bisa belajar, Roh bisa mengurapi, Roh bisa berbicara. Masing-masing ada kuk yang dipasang di pundak kita supaya apa? Supaya kita jalannya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersama tim dari Jogja, Yefta Ministry. Tim musiknya itu masih keluarga, sebetulnya masih kakak, adik, terus bapak bagian soundman. Jadi puji Tuhan sekarang soundnya sudah tidak ngedengung kan? Luar biasa. Semua itu karena kecintaan Tuhan. Saya bisa melayani bersama-sama dengan saudara. Bisa kenal dengan Pak Onesimus, Ketua Persekutuan Pedesaan, beserta hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena saya puji Tuhan juga beberapa kali ikut dalam persekutuan doa tersebut. Dan saya mengucap syukur bahwa saudara semua menyambut saya dengan sukacita yang luar biasa. Maka sukacitaku penuh melayani Tuhan dimanapun saya berada. Saudara yang saat ini datang dengan penyakit, yang datang dengan masalah, pandang salib. Ada pujian mengatakan kosong ya kosong, kosong ya kosong. Hanya salib yang tak pernah kosong, karena ada Yesus di dalamnya. Saya dan saudara tidak mungkin bisa berjalan seperti ini. Saya dan saudara tidak mungkin bisa menghadiri ibadah Jumat Agung tanpa campur tangan Tuhan. Pasti ada aja halangannya. Sing sapi nuruti empani, PTR mana, kucing mana, ada jalanannya pasti. Tetapi karena kasih Tuhan, maka kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan saudara-saudara, mari kita akan baca sebagai ayat pembuka dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 6. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 6. Ini nubuatan tentang penderitaan salib yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Terus, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Luar biasa saudara-saudara. Kalau kita berbuat baik untuk orang yang berbuat baik kepada kita, itu mudah. Kau harus berbuat baik, aku juga harus berbuat baik. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah menyakiti kita, orang yang sudah menghujat kita, orang yang sudah melukai hati kita? Maukah kita melepaskan pengampunan? Tenang nih, tenang mau tenang. Saya beritahu saudara, penyakit yang ada di tubuh saudara itu tergantung saudara. Saudara mau melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti saudara, maka segenggam imun masuk dalam tubuh saudara. Tapi begitu saudara melepaskan kebencian kepada saudara masing-masing, maka saudara juga sedang memupuk racun dalam tubuh saudara. Itu sudah dibuktikan. Saudara-saudara yang mengalami kesembuhan beberapa saat yang lalu, saudara yang mengalami sedemikian, begitu sudah mengampuni, memberkati, mengasihi, maka ada pengampunan dari Tuhan. Maka sekali-kali saudara-saudara, jangan menganggap bahwa diri kita paling benar. Aku nanti salah kok, aku minta maaf nanti sih, sorry ya. Gak ada tuh kamusku minta maaf. Mulai sekarang saudara harus ingat, dalam firman Tuhan tadi, Yesus mati karena apa? Karena kejahatan kita. Yesus mati karena apa? Karena ketidaktahuan kita, karena kedegilan kita, maka dia rela mati di atas kayu salib.
Akeh wong berkorban, tetapi karena dia baik sama kita tuh banyak koncone. Ya, kamu sudah berbaik sama saya akan berbaik juga. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah menyakiti kita? Apa kita mampu mengampuni, mampu melepaskan, memberkati orang itu? Sulit. Tapi ini harus dilakukan karena apa? Kita tidak mau menyalibkan Tuhan yang kedua kali. Cukup sekali untuk selama-lamanya. Masing-masing kita diberi salib sesuai dengan prosesnya kita masing-masing. Mungkin salib saudara, anak saudara seolah-olah menjadi kuk yang berat buat kita. Mungkin salib saudara adalah pekerjaan saudara, hasil tanamnya kena hama wereng dan sebagainya. Tetapi itu harus saudara tanggung, karena firman Tuhan katakan kuk yang kupasang adalah ringan. Kuk itu adalah tempat di mana untuk sapi dan pembawa beban lainnya bentuknya pas seperti ditekuk sini. Masing-masing berbeda. Tidak mungkin sapi yang satu dengan yang satu sama, tidak mungkin. Sesuai dengan porsi masing-masing. Seringkali kita menginginkan orang lain sama seperti kita. Tapi saudara lupa, kalau orang lain sama dengan kita, maka siapa yang mengoreksi kita? Oleh sebab itu Tuhan menciptakan begitu banyak perbedaan. Supaya apa? Supaya saling mengoreksi diri. Kalau semuanya sama, tidak ada yang mengoreksi kesalahan kita. Jadi kalau saudara mungkin ada perbedaan satu dengan lain di antara gereja-gereja saudara, sadarilah itu. Itu salib yang harus kamu tanggung, yang harus engkau tanggung. Karena apa? Masing-masing mempunyai permasalahan. Gembala mempunyai permasalahan sendiri, jemaat juga mempunyai permasalahan sendiri. Porsi jemaat, porsi gembala masing-masing berbeda. Tetapi saudara-saudara, semuanya adalah menunjuk pada persekutuan tubuh Kristus. Ada perbedaan satu dengan yang lain, gereja satu dengan yang lain, bukan suatu masalah. Contoh, anggota tubuh. Apakah tangan sama seperti kaki? Tentu tidak. Apakah kepala sama seperti kaki? Tentu tidak. Mulut tentu beda dengan tangan. Mungkin kalau di tempat saudara ada yang kerjanya ngomong terus di jemaat itu, tangkap aja dia mulut untuk mengingatkan tangan bekerja, mengingatkan tangan kaki bergerak. Jadi jangan ngomong kerja ora. Lihat dia bagian mulut, bagiannya bagian otak. Dia berpikir keras supaya bagaimana gereja ini maju, gereja ini berkembang. Jangan samakan yang hanya mengepung tangan. Dia tidak berpikir hanya mengikuti gerak dari otak kita, mengarahkan tangan. Itu loh rumput cabuti. Itu loh gereja butuh dicet. Ada bagian kita masing-masing gereja itu ada seperti itu. Ada yang ngomong dong. Jadi jangan dianggap itu ngomong doang. Tentu ada maksud Tuhan supaya dia bisa menggerakkan yang lain, mengerjakan yang lain. Terus gak apa-apa, aku bagian tangan, nunggu perintah dari otak. Mungkin saudara kita di gereja ini masing-masing berbeda, tapi merujuk pada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Semua saya dan saudara tidak mungkin dapat berkumpul saat ini kalau tidak ada pengorbanan Gusti Yesus. Ada berapa di antara saudara yang sudah dijamah oleh Tuhan? Nafas berat saudara sudah diangkat oleh Tuhan, sudah lega sekarang. Saudara yang sakit pinggang tadi datang dengan sakit pinggang, sekarang sudah rasakan lega, pinggangnya sudah mulai bebas. Saya percaya itu. Saudara yang tadi datang dengan pikiran kosong, sekarang sudah terisi dengan firman Tuhan, maka sudah akan pulang dengan sukacita. Amin. Imanmu membangun. Saudara yang tadi datang dengan sakit kaki, terpincang-pincang, sekarang sukacita luar biasa. Ada jemaat yang tadinya tuli, sekarang sudah mendengar. Atau sekarang ada nggak sekarang? Berarti itu karena Tuhan sudah bekerja luar biasa.
Salib Kristus memungkinkan kita, saudara saudara, bekerja, melayani, melakukan aktivitas. Tanpa salib Kristus, kata firman Tuhan, kita adalah orang yang lemah, yang tidak berdaya. Kau kayak ngeten, derek Gusti ngeten. Ada pujian, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi, gandol Gusti. Enak, indah. Gandol Gusti mengikut Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Masing-masing ada kuk yang dipasang di pundak kita supaya apa? Supaya kita jalannya sesuai dengan firman Tuhan, jalannya sesuai dengan salib Kristus. Di dalam salib Kristus ada kasih, ada mengampuni, ada memberkati. Hendaklah saudara juga saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati. Tidak mungkin dapat mengasihi tanpa mengampuni. Tidak mungkin dapat mengampuni tanpa ada mengasihi. Tidak mungkin dapat memberkati juga tanpa mengasihi dan mengampuni. Dan ketiga-tiga ini saudara miliki, maka saudara menjadi tubuh Kristus yang kuat. Satu dengan yang lain, saya bersyukur ada persekutuan gereja-gereja pedesaan dan saya sudah ikut beberapa kali dan puji Tuhan sangat luar biasa. Tangis saudara, kalau saudara menangis pada saat persekutuan doa, memohon supaya Tuhan jamah satu persatu jemaat yang dilayaninya, dan itu luar biasa. Kalau kita mengambil porsi, kita masing-masing gembala mengambil porsinya sebagai gembala, jemaat mengambil porsinya sebagai jemaat, maka indahlah hidup di dalam Tuhan. Kita sekarang tidak memandang organisasi gerejamu apa, tetapi satu yang kita ingat, bahwa kita berdiri atas firman-Nya, itu firman Tuhan Yesus Kristus. Itu indahnya. Ada permasalahan satu dengan yang lain diselesaikan dengan baik-baik, secara damai, saling mengasihi, mengampuni, memberkati. Nah, saudara-saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan baca sekarang di dalam Matius 11 ayatnya 29 sampai 30. Matius 11 ayatnya yang ke 29 sampai 30. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Cukup. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang adalah ringan. Tapi seringkali kita ngedumel, anaknya rewel, anaknya sudah membangkang diri, kita berkata, Tuhan gak adil, kok anakku, saya sudah ke gereja, kok anakku masih membangkang. Aku sudah ke gereja, kok suamiku masih tidak mau ke gereja. Aku sudah berbuat baik, tapi kenapa dia masih berjahat kepadaku? Saudara-saudara, perbuatan baik kita belum tentu diterima baik oleh orang lain. Kalau kita menyadari ini, maka kita tidak akan pernah jemu-jemu berbuat baik. Kalau kita menyadari bahwa perbuatan kita belum tentu baik buat orang lain, maka kita tidak akan pernah jemu-jemu berbuat baik. Tapi kalau kita sudah menganggap bahwa aku sudah berbuat baik, kenapa aku begini? Pasti saudara akan berhenti berbuat baik. Betul nggak? Ingat baik-baik kata-kata saya. Perbuatan baik kita belum tentu diterima baik oleh orang lain. Itu sebabnya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Tapi manakala kita berkata, aku sudah ke gereja, aku sudah berbuat baik, kenapa dia jahat pada saya? Tentu saudara akan berhenti, betul nggak? Oleh sebab itu saudara, itulah indahnya di dalam Tuhan. Berbuat baiklah. Entah itu diterima baik atau buruk oleh orang lain, yang penting kita melepaskan kebaikan bagi orang lain. Bukan berhenti sampai di situ. Kalau kita menyadari bahwa perbuatan baik kita belum tentu diterima baik oleh orang lain, maka kita tidak pernah jemu-jemu berbuat baik. Melalui Jumat Agung ini, kita diajar untuk senantiasa merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa.
Bayangkan saudara-saudara, tidak berdosa menjadi disamakan dengan orang yang berdosa, dihina, dicaci maki. Mungkin aku sih ngamuk, sampai juga pasti ngamuk. Orang salah pun disalah-salahnya pasti ngamuk. Aku loh yono sampai tahu, sampai kok api ngeten tapi aku sih ngamuk. Nek sampean boten pasti ngeten pasti. Tapi aku ngamuk. Nah, Tuhan Yesus mencontohkan, wis dicaci maki nggak bales. Dia cuma berkata ampuni Tuhan karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu sama halnya perbuatan baik Tuhan Yesus belum tentu diterima baik oleh orang-orang lain. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berjemu-jemunya berbuat baik untuk umatnya, karena dia tahu sekali dia berhenti maka umatnya akan binasa. Melalui Jumat Agung ini kita disadarkan oleh Tuhan supaya kita merendahkan diri. Masing-masing punya kuk. Itu adalah kiasan perintah Tuhan bagi umatnya. Kuk itu adalah kiasan perintah Tuhan bagi umatnya. Saudara mungkin punya masalah masing-masing, ada masalahnya. Saya juga punya problem, saudara juga punya problem. Tetapi kalau kita menggandol Gusti, ikut Tuhan, percaya bahwa Tuhan melepaskan semua, membereskan semua itu, maka kita akan percaya, Tuhan terima kasih, kuk yang kau pasang itu ringan lagi. Ada jaminan, karena kuk ini adalah mengingatkanku untuk selalu bersyukur, untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau. Tanpa salibmu kita sudah tercerai-berai. Oleh karena salib Kristus yang kita pandang, maka saya jauh dari Jogja bertemu dengan Pak Onesimus di mana Pak? Cangkring, Pak Yakub itu dulu Bekasi, sekarang ketemu lagi di mana Pak? Karang. Nah, bukan Mario Rocking ya, beda. Dulu sama-sama di Mario Rocking, tapi ketemunya kok ya di jauh. Jadi dunia itu ternyata sempit. Karena salib jadi sempit, semua ketemu. Kemarin saya ke Jakarta juga ketemu lagi teman lama, malah dari jauh dari Sumatera. Jadi semuanya ketemu, semua ketemu. Saudara juga bisa ketemu dengan saya. Saya bukan Pak Blangkon, tapi ini saya ingin membawa nuansa bukan kedaerahan, bukan, tapi saya mencintai budaya Indonesia karena sekarang sudah mulai tergerus dengan budaya asing. Saya ingin melalui budaya ini mengenalkan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari saudara jangan minder. Oh, saya dari Ngerompak, oh saya dari Pencil, saya dari Cangkring, saya dari Karang, dari Sotohimo dan sebagainya. Percayalah bahwa saat saudara tulus mencintai Tuhan, maka Tuhan sertai saudara. Saya juga bertemu dengan Pak Lukas, sudah ke gerejanya Pak Lukas di mana Pak? Gunung. Nanti ke Pasigit, kemana, nanti pasti saya akan kunjung semuanya supaya kita satu di dalam Tuhan, saling gandengan tangan, melayani Tuhan, bersatu kasih di dalam Tuhan. Pokoknya kita gandol Gusti, Pak. Nggih, Pak. Nggih, ngeten lho ya. Dalam Tuhan tuh ngeten. Di luar Tuhan ora ngerti aku. Aku ngerti nek dalam Tuhan itu enak. Gusti Yesus ini selalu memberkati. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui perayaan Jumat Agung kita pandang salib. Semuanya kosong, tapi hanya salib yang tak pernah kosong. Mari kita akan baca. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 2 ayat 1 dan 3. Kolose 3 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, artinya begini, bukan berarti kita harus pikir yang atas, gitu.
Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka orientasi kita adalah bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nanti hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dalam Alkitab. Kita akan merasakan kebangkitan itu. Kita sekarang merasakan kuk yang Tuhan pasang bagi saudara-saudara semua. Dan saya percaya pulang dari tempat ini, kuk yang saudara emban saat ini, sakit pinggang, sakit kepala, diabetes, dan lain-lain bisa lepas. Saya percaya itu. Saudara yang punya sakit paru-paru, dengan kuasa Tuhan lepas, karena Allah bekerja luar biasa.